Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Fi hadha sabah yom sabt hadi ashar min syahr Rajab. Naam, sanata alf wa arba'mi'ah wa sita wa arba'in lil hijrah. Nuwasil qira'atana fil mulakhas fi syarh kitab tauhid li Syekh Saleh hafizahullah taala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab mulakhas ini. Maka tawakafna fi hadis Itban. Kita sampai pada hadis Itban. Nah, pada syarah Syekh Saleh Hafizahullah. Kita telah baca kemarin penjelasan beliau terhadap beberapa kata di dalam hadis Itban. Pertama Itban, siapa itu? Beliau seorang sahabat. Walahuma, ini apa maksudnya? Ya, ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian harrama 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka. yakni mana anar, melarang neraka. Allah melarang neraka. Kemudian dia bertagi dzalika wajah Allah. Ya, ini maksudnya adalah ikhlas. Ikhlas dari kolbunya sampai dia wafat. Kemudian kita baca al-makna al-ijmaliyu lil hadithi. Makna global. Nah, makna global dari hadis ini. Hadis Itban. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muak muakkadan anna man talafadha bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa ma ta'ala tilka tilka al-hali. Ini tilka ya mabni, tidak bisa berubah-berubah harokatnya. Di sini ada salah ketik. Lam tamassahu annaru yaumal qiyamati. Nah, makna globalnya dari hadis Itsban ini bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yukhbiru khabaran, mengkabarkan, mengabarkan. Nah, di sini Rasul sebagai isim anna, kemudian khobar annanya adalah fiil. Nah, jumlah ismiyah satu kalimat fi'liyah di sini yukhbiru. Kita tahu bahwasanya ini adalah khobar, ini dengan cara ketika dia dihilangkan maka itu tidak memberi faedah. Anar Rasulah, misalnya kita hilangkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada apa? Nah, tidak sempurna faedahnya sampai ada khobar. Nah, dalam ini adalah fiil di sini. Baik, Rasulullah SAW mengkabarkan pengkabaran sesuatu kabar muakidan dengan penegasan. Nah, bahwasannya barang siapa mantalafadho, bahwasannya siapa yang mengucapkan. Nah, khobaron muakkadan. Anna mantalafadho, khobar yang ditekankan. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan mata dulu alaihi minal ikhlasi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertama mengucapkan. Kemudian yang kedua qasidan mata dulu alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki. Di dalam hatinya tujuannya enam untuk ikhlas dan menafikan, meniadakan kesyirikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga amilan bidzalika, mengamalkan hal tersebut zahiran wa batinan. Baik secara lahir
maupun batin. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja, wa mata ala tilkal hali, dan serta mati meninggal dalam keadaan tersebut. Nah, ini dia. Lam tamas naru yaumal qiyamah. Balasannya adalah bahwasannya api neraka an-naru lam tamassahu, tidak akan menyentuhnya. Ya, tidak akan disentuh api neraka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Nah, ini makna dari hadis tersebut. Kemudian munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis itban ini dengan bab. Kita masih dalam bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, dan juga wa ma yukaffiru minadz-dzunub, penghapusan dosa. Nah, kita baca anna fihi dalalatan wadihatan ala fadlit tauhidi. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang sangat jelas. Hadis tersebut menunjukkan fadlit tauhid, keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu liman mata alaihi najata minan nari wa takfira sayyiat. Bahwasannya yujibu liman mata alaihin najata. Bagi orang yang meninggal di atas tauhid itu, yujibu an najata. Nah, dia pasti akan najah, mendapatkan keselamatan. Keselamatan dari apa? Minan nar, dari neraka. Nah, wa takfiras sayyiat. Ya, di sini harokatnya eh fathah karena dia nasab mansub sebagai maktuf. Ya, ini ada huruf ataf sebelumnya, kata penghubung yang menghubungkan ke sebelumnya. Nah, ini yang mana? Apakah yang anar atau mino atau an-najah? Nah, ya, ini kembali ke an-najah. Sehingga artinya ketika yujibun najah, dia pasti akan mendapatkan keselamatan dan pasti akan mendapatkan juga takfiras sayyiat. Ya, dosa-dosanya akan diampuni. Penghapusan dosa-dosa. Nah, ini kesesuaian hadis ini kenapa diletakkan di bab ini. Nah, kemudian ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat diambil dari hadis? Faedah yang dapat diambil. Nah, faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala, fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Nah, wa annahu yanqudhu minan nari wa yukaffirul khotoya. Menunjukkan keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid yunqidhu. Nah, maafkan, yunqidhu, menyelamatkan dari api neraka dan juga dapat menghapuskan al khotoya, kesalahan-kesalahan, ya, dosa-dosa. Ini keutamaan tauhid. Kemudian yang kedua, annahu la yakfi fil imani nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafiqin. Bahwasannya la yakfi fil iman, di dalam keimanan, la yakfi, tidak cukup. Tidak cukup apa? An-nutqu. Tidak cukup hanya sekedar nutq, mengucapkan saja. Min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa min ghairi i'tiqadi,
keyakinan dalam kolbu, dalam hati. Tidak cukup hanya nutku mengucapkan saja. Kahalil munafikin. Sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Mereka hanya mengucapkan saja. Nah, demikian. Kemudian yang nomor tiga, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Ini sebaliknya. Bahwasannya dalam keimanan tidak cukup hanya sekadar iktikad, keyakinan saja tanpa perkataan. Sebagaimana keadaan orang-orang al-jahidin, orang yang al-juhud, yang mengingkari. Nah, ini yang ketiga. Jadi harus dua-duanya mengucapkan sekaligus meyakini di dalam hati. Kemudian nomor empat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Nah, pengharuman api neraka. Ini api neraka diharamkan. Diharamkan bagi ahli tauhid. Ahlu tauhid. Orang-orang bertauhid. Al-kamil. Orang-orang bertauhid yang sempurna. Nah, yang sempurna. Nah, kan neraka sama sekali diharamkan bagi mereka. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa' illa idza kana khalisan liwajhillahi wa sawaban ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nomor lima, faedahnya bahwasannya al-amala, suatu amal. Ya, kenapa itu? La yanfa', tidak akan bermanfaat kecuali idza kana khalisan, jika dilakukan ikhlas. Nah, dengan ikhlas. Jadi amalan hanya akan bermanfaat jika dilakukan dengan ikhlas. Liwajihillahi. Ikhlas karena Allah. Mengharapkan wajah Allah. Wasawaban ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai, selain ikhlas juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang nomor lima. Kemudian nomor enam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu ka hali ubadil quburil yawma yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Ini bahwasannya man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun yad'u ghairallah, namun dia masih menyembah atau berdoa kepada selain Allah, maka lam tanfa'hu, maka kalimah la ilaha illallah ini tidak bermanfaat baginya. Kahali ubadil kubur, seperti keadaan para penyembah kubur. Al yauma, kata keterangan waktu ya dzaraf, makanya dia nasab di sini tandanya fathah. Hari ini kondisi keadaan ya, seperti halnya para penyembah kubur hari ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah wahum yad'unal mutab. Namun mereka nah, berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal. Wa yataqarrabuna ilaihi, mereka mendekatkan diri kepada mereka. Kemudian ketujuh, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Penetapan wajah wajah Allah Ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan keagungan Allah dan juga
kebesarannya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah sebagaimana dalam hadis ini. Namun tentu saja wajah Allah sesuai dengan bijalalihi wa 'azamatihi. Kita tidak bisa dan tidak boleh, nah, haram untuk mempermisalkan atau me, nah, ya mempermisalkan, dan juga kita tidak boleh menafikan sebagaimana sebagian orang yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka mengatakan al wajah di sini bukan wajah namun bermakna yang lain. Nah, demikian kita telah menyelesaikan pembacaan penjelasan dari Syekh Saleh terkait hadis Itban radhiyallahu taala anhu. Kita telah membaca juga beberapa faedah di dalam hadis Itban, yang disebutkan oleh Syekh Saleh ada 7, namun tentunya faedahnya lebih daripada yang bisa disebutkan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya di atas jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi